Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa mendapatkan curah rahmat dari Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu kita bisa hadir kembali dengan ridha Allah dalam rangka menuntut ilmu yang Allah sudah siapkan untuk kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita masih sedang membahas tentang tingkatan jihad yang pertama, ya. Tingkatan jihad yang pertama yaitu jihadun nafas, melawan nafas. Apa itu nafas? Insya Allah teman-teman masih ingat, ya. Nafas itu bahasa kitanya hawa nafsu. Tapi di dalam ayat dan hadis lebih digunakan kata hawa, seperti yang sudah lewat, ya. Teman-teman ingat kembali ini, ya. Jadi kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang harus kita jihadi dan itu ternyata ada di peringkat pertama, itu adalah hawa. Kita biasa menggunakan istilah hawa nafsu. Jadi hawa atau hawa nafsu itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia yang harus dilawan. Yang harus dilawan. Mengapa saudaraku? Mengapa teman-teman semuanya? Hawa nafsu atau hawa itu sendiri harus kita lawan, karena hawa nafsu atau hawa adalah keinginan dari dalam diri, tapi keinginan tersebut cenderung mengikuti pemahaman atau keyakinan di luar syariat Allah. Itulah hawa atau hawa nafsu. Jadi kalau bicara hawa, berbicara tentang amal-amal, ya, tentang amal-amal agama. Jadi kalau selama ini amal-amal agama yang kita lakukan ternyata salah, ternyata tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang
dikuasai oleh hawa atau hawa nafsu. Nah, kebiasaan kita tidak membedakan antara keinginan yang bersifat fisik dengan keinginan yang bersifat pemahaman. Kita terkadang tidak membedakan, padahal itu berbeda, ya. Keinginan-keinginan dari diri yang berkaitan dengan kesenangan fisik, selalu ingin makan enak, selalu ingin minum segar, selalu ingin berada dalam suasana yang fresh, ya. Tapi sampai melupakan bagaimana beribadah yang benar, bagaimana beramal agama yang seharusnya, baik tepat waktunya atau bagaimana caranya atau dengan siapa, itu tidak dipikirkan. Yang penting keinginan tersebut bisa memuaskan dirinya, ya, secara fisik, maka itu namanya syahwat. Ternyata dua keinginan diri, baik yang namanya hawa atau hawa nafas dan syahwat, semuanya buruk, dan itu lahir dari nafsu yang disebut dengan al-ammarah bisu. Jadi baik hawa atau hawa nafsu yang berkaitan dengan amal-amal agama yang salah, atau syahwat yang berkaitan kesenangan fisik, kelezatan fisik, kenikmatan fisik, itu semuanya terlahir dari nafsu ammarah bisu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi sekarang kita harus bisa membedakan kapan kita dikuasai syahwat, kapan kita dikuasai hawa nafsu. Mengapa? Nanti hadis yang akan menjelaskan mengapa kita harus bisa membedakan mana syahwat, mana hawa. Nah, baik teman-teman, lihat hadis yang tadi saya angkat. Ini, lihat hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan isi sabdanya mempermisalkan antara kita dengan janadib atau dengan serangga-serangga. Jadi kita diibaratkan serangga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Kita lihat hadisnya. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidum bihujazikum 'anin nar wa antum tafallatuna min yadayya. Teman-teman, Rasulullah SAW sedang memperkenalkan kepada kita, memahamkan kepada kita mana syahwat, mana hawa. Kalau kita tidak paham dua istilah ini, kita akan aman, nyaman di dalam praktek-praktek agama yang padahal itu salah, padahal tidak pernah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, lihat teman-teman, saya sudah tulis sebagai kesimpulan dari penjelasan hadis ini dari para ulama, bahwa di antara maksud hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan gambaran di akhirat nanti. Beliau menyerupakan orang-orang yang bodoh serta menyelisihi Rasulullah SAW. Teman-teman ingat, bodoh di
diikuti dengan menyelisihi Rasulullah, alias tidak beramal agama seperti yang dicontohkan Rasul. Dengan apa? Dengan serangga. Jadi orang-orang yang bodoh serta menyelisihi Rasulullah waktu di dunia itu seperti serangga. Seperti serangga. Nah, serangga tadi kan diumpamakan seseorang auqada nara, menyalakan api. Nah, ketika api itu nyala, serangga berdatangan. Ada laron, ada kupu-kupu, ada apa saja yang sebenarnya mereka membutuhkan kehangatan dari panasnya api tersebut. Tadi sudah disampaikan, segala keinginan diri yang berkaitan dengan fisik itu adalah syahwat. Itu adalah syahwat. Kita pengen hangat badan, ya, kita pengen yang sejuk, itu semua syahwat. Nah, serangga-serangga mendekati api, mendatangi api, kepentingannya buat apa? Buat badan mereka. Nah, berarti serangga itu diberi syahwat oleh Allah untuk menjaga eksistensi badannya, menjaga kestabilan badannya, menjaga tubuhnya. Nah, sedangkan nanti di akhirat, tadi si serangga-serangga ini diusir oleh laki-laki, oleh yang menyalakan api. Seakan-akan, hai serangga, jangan masuk ke sini, ini api, ini panas. Tapi serangga dengan hawa, dengan nafsu, dengan syahwatnya, enggak, saya pengen hangat badan. Tapi ternyata terjatuh ke api neraka. Ke api yang nyala tadi. Nah, sedangkan manusia yang bodoh dan serta menyelisih Rasul waktu di dunia, kelak dimasukkan ke neraka bukan karena syahwatnya teman-teman, tapi karena hawa nafsunya. Kapan? Waktu di dunia. Waktu di dunia hawa nafsunya menguasai dirinya, alias tidak mempraktekkan amal agama yang benar yang dicontohkan Rasulullah. Nah, kalau sudah dirinya dikuasai hawa nafsu, syahwat itu enggak terasa teman-teman. Syahwat itu sudah otomatis ada di dirinya, tapi enggak terasa. Contoh, seorang yang sudah melakukan amal-amal yang tidak dicontohkan Rasul, dia berbuat syahwat padahal itu salah, enggak merasa bersalah. Coba contoh teman-teman, kalau teman-teman masih melakukan kebid'ahan, ngerokok biasa aja, nggak merasa itu berdosa, padahal merokok berdosa. Dengar-dengar musik, nyaman-nyaman aja, padahal teman-teman kalau sholat bermohon kepada Allah dari tiup-tiupan syaitan. Apa teman-teman? Ketika sebelum membaca surah Al-Fatihah, apa yang diucapkan? A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Yakin kan teman-teman suka baca ini? Setelah kita membaca takbiratul ihram, doa iftitah, kita membaca di antaranya minta kepada perlindungan dari setan yang terkutuk dan dari 3 tiup-tiupannya, 3 hembus-hembusannya. Pertama, hamz. Apa itu? Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita mengalami mautus sara', kematian mendadak, tapi saat itu kita sedang dikuasai syaitan. Itu hamz namanya, mautus sara', kematian yang mendadak, tapi saat itu kita sedang dikuasai syaitan, alias sedang cenderung, sedang pro kepada syaitan. Syaitan kan tadi membawa kepada keburukan, penentangan kepada Allah, aduun bin.
wa nafkhih, nun fa kha, wa nafkhih. Apa itu? Minta kepada Allah dari tiup-tiupan setan yang maka mengakibatkan kita sombong. Jadi kalau kita sombong teman-teman, berarti kita nggak ngerti doa tadi. Kita mohon tapi kita nggak ngerti, tetap saja sombong. Apa buktinya? Diajak kepada kebenaran nggak mau, diberitahu ini kebenaran, ini kebenaran, ini hadis sahih, nggak mau. Apa manfaatnya berdoa dalam salat? A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim wa hamzi wa nafkhih. Mana bukti doa itu? Masih tetap sombong, ya, masih tetap menolak kebenaran yang jelas-jelas dari Allah, jelas dicontohkan Rasul, enggak, tetap mau mempraktekannya, lebih mau mengikuti apa yang syaitan itu. Wa nafsi. Apa nafsi teman-teman? Syair-syair, lagu-lagu. Jadi kalau teman-teman baca doa itu wa nafsi tapi masih menikmati musik-musik, lagu-lagu, berarti di mana doa itu? Apa fungsi dan manfaat doa yang kita ucapkan 17 kali yang wajibnya, belum yang sunnahnya dalam sehari semalam? Kemanakan doa itu? Nah, jadi orang-orang yang bodoh dan menyelisih Rasul kelak akan masuk neraka karena hawa nafsunya, cenderung mengikuti amalan yang salah, syahwatnya nggak terasa. Tapi teman-teman, kalau seseorang sudah mengikuti dan tidak menyelisih Rasul, syahwat itu akan terasa. Ketika berbuat dosa akan terasa. Oh ini salah, oh ini nggak boleh, oh ngerokok tuh nggak boleh, oh musik tuh nggak boleh. Akan terasa syahwat itu. Itu teman-teman. Jadi kita harus tahu, harus paham kapan kita dikuasai hawa alias hawa nafsu, kapan dikuasai syahwat. Syahwat itu akan terasa ketika seseorang meninggalkan kemungkaran, sudah meninggalkan kebid'ahan. Tapi ketika kebid'ahan masih peluk erat-erat, syahwat tidak terasa teman-teman. Buktikan silahkan. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, masuknya orang-orang yang bodoh dan menyelisih Rasul nanti di neraka bil hawa, bisa babil hawa, karena waktu di dunia mengikuti ajaran-ajaran selain yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahwatnya nggak terasa, padahal syahwatnya setiap saat. Ngobrol-ngobrol masalah dunia, waktu sholat tidak diperhatikan, itu syahwat yang muncul dari hawa, dan itu muncul dari amarah bisu. Nggak merasa diri berdosa, ketawa terbahak-bahak, ya. Padahal ketawa terbahak-bahak mengeraskan hati, enggak merasa itu syahwat, enggak merasa. Padahal itu syahwatnya sedang menguasai. Kenapa? Karena dia hawa, karena dia sudah dikuasai hawa. Nah itu teman-teman, maka mari sayangilah diri kita sebagaimana Rasulullah menyayangi diri kita. Rasulullah digelari oleh Allah Raufur Rahim. Allah memberikan nama kepada Rasulullah, nama yang dimiliki oleh Allah, Rauf Rahim. Begitu kasih sayangnya kepada kita, tapi kitanya nggak peduli. Seakan-akan apa kata Rasulullah, wa ana akhidum bihujazikum. Rasulullah mengumpamakan seakan-akan Rasulullah menarik kita dengan kuat-kuat dari posisi tubuh kita yang kuat untuk ditarik. Mana ini
Posisi ini adalah posisi yang kuat untuk kita tarik. Beda dengan ini, beda dengan ini, supaya benar-benar selamat. Tapi bagaimana kita, wa antum tafallatuna min yadaya, kalian mengibaskan tangan kalian untuk melepaskan dua tangan saya, seakan-akan Rasulullah, lepaskan wahai Rasul, seakan-akan begitu. Wal'iyadzubillah, kita mohon perlindungan terus kepada Allah ya dari hawa nafsu yang mengakibatkan kita tidak ngerti ada syahwat di diri kita. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi Allah menerangkan di dalam diri kita ini ada 3 nafas. Ada an-nafsu al-ammarah bisu, an-nafsu al-lawwamah, an-nafsu al-mutmainnah. Allah memberikan 3 nafsu ini agar kita waspada dengan ammarah bisu. Kapan kita bisa merasakan ammarah bisu? Ketika ngerti, ketika tahu ada nafsu yang disebut dengan lawamah. Apa itu nafsu lawamah teman-teman? Kalau hawa nafsu ammarah bisu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa atau maksiat, hawa nafsu dan syahwat. Jadi di dalam nafsu ammarah bisu ada 2, hawa nafsu atau hawa dan syahwat. Ya. Jadi sekali lagi, amal-amalan yang menyelisih Rasul berarti itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu alias hawa dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, kalau kita menyesal ya atas perbuatan tadi, berarti kita berada di lawamah. Tapi teman-teman, lawamah ini akan sangat terasa sekali buat mereka yang sudah meninggalkan kemungkaran, alias tidak mau menyelisih Rasul, ya, alias tidak mau melakukan ibadah-ibadah kecuali yang ada contohnya dari Rasulullah. Itu akan terasa lawamahnya ini. Penyesalan itu akan terasa. Mohon maaf, tadi bergibah baru menyesal, nggak terasa. Kenapa? Karena kemungkaran sudah tinggalkan. Tapi coba mereka yang masih asik dengan kebid'ahan, kemungkaran, menggibah nyaman, mencari-cari permusuhan biasa aja, nggak merasa berdosa. Itu syahwatnya. Ya, mencari-cari kesalahan orang itu nyaman, nggak merasa berdosa. Itu syahwatnya. Kenapa? Karena kemungkaran masih dilakukan. Tapi ketika kemungkaran tinggalkan, syahwat itu akan terasa sekali. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang sudah meninggalkan kemungkaran, dia akan berusaha melaksanakan amal-amal yang wajib dengan benar. Dan ketika itu Allah akan memudahkan dia beramal yang lainnya, yang selain wajib, yang tatawu'nya, baik dalam sholatnya atau zakatnya. Allah tumbuhkan keinginan untuk bukan hanya sholat wajib saja yang dilakukan, sholat-sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat tuhurnya, tahiyat masjidnya akan dilakukan. Ketika itu dilakukan teman-teman, apa kata Allah? Ketika seseorang itu melakukan yang wajib-wajib dan benar, itu baru sedang melakukan taqarrub, pendekatan. Tapi kalau sudah melakukan yang sunnah-sunnahnya, itu berarti dia sedang berupaya meraih cinta Allah. Nah, kalau amal-amal yang nafilah ini, yang tambahan ini, yang sunnah ini dilakukan dengan intens, maka apa janji Allah? Allah akan cintai orang itu dan Allah akan jadikan pendengarannya terjaga, penglihatannya terjaga, kaki tangannya terjaga, dijaga oleh Allah. Jadi ketika mata ini
melihat sesuatu yang Allah haramkan, Allah tegur seakan-akan, hai hambaku, berhentilah dari memandang yang aku tidak suka. Engkau lakukan itu. Hai hambaku, berhentilah dari mendengar apa yang aku tidak suka, engkau mendengarnya. Kapan teman-teman itu akan terasa? Ketika seorang hamba sudah benar melakukan yang wajib-wajib, dan Allah tumbuhkan dari dirinya keinginan dan mempraktekannya yang sunnah-sunnah. Itu teman-teman, baru lawamah akan terasa. Tapi kalau kemungkaran alias amal-amal yang tidak dicontohkan Rasul masih dilakukan, lawamah enggak akan terasa teman-teman, tidak akan terasa. Ya, maka mari teman-teman, ini ilmu dari Allah untuk kita, agar kita tidak diibaratkan serangga yang Allah hanya memberinya nafsu. Ya. Dan kalau kita sudah berada di nafsu lawamah, yaitu nafsu yang melahirkan rasa penyesalan karena perbuatan dosa atau kemaksiatan dan dibarengi dengan taubat, kita saat itu berada di mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang berada dalam ketaatan kepada Allah dan melepaskan diri dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu teman-teman ya. Jadi mutmainnah adalah orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika bicara taat, teman-teman sudah paham. Dua kata kunci memahami taat, tauhid dan ittiba sunnah. Ketika bicara tauhid maksudnya beribadah dengan benar, dan membuktikan ibadah ini benar, ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Itulah taat. Jadi kalau sekarang kita mengklaim kita taat, tapi pada kenyataannya amal-amal kita tidak mencontoh Rasul, kata Allah, bohong kamu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah, ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah juga hari akhir, padahal mereka tidak. Yukhadi'un Allah, mereka sedang menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal mereka tidak bisa menipu Allah dan orang beriman kecuali mereka sedang menipu diri sendiri. Jadi orang-orang yang beribadah tidak benar, Allah ibaratkan sedang menipu Allah dan bahkan menipu orang beriman. Siapakah mereka? Orang-orang yang sudah terpapar pada hatinya nifaq, penyakit munafik. Jadi sebut munafik itu teman-teman kapan? Lebih cenderung kepada amal-amalan alias hawa, bukan syahwat. Ya. Jadi sebutan munafik itu lebih ke hawa, pengaruh dari hawa, bukan syahwat. Begitu teman-teman. Baik. Jadi bagaimana mengendalikan nafsu amarah bisu? Ya. Jawabannya, mengendalikan nafsu amarah bisu adalah dengan mempelajari ilmu syar'i atau bertafakuh fiddin. Ya. Jadi mengendalikan hawa nafsu amarah bisu supaya kita berada selalu di lawamah dan mutmainnah, maka para ulama memberikan kepada kita tipsnya apa? Mempelajari ilmu syar'i atau bertafakuh fiddin. Apa itu ilmu syar'i? Apa itu tafakuh fiddin? Kita lihat berikutnya. Kita pahami dulu hadis ini teman-teman. An Fadalah bin Ubaid yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Beliau bersabda, mujahid adalah
orang yang mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjadikan dirinya berada di jalan Allah atau dalam taat kepada Allah. Itulah mujahid. Ya, itulah mujahid, teman-teman. Jadi mujahid bukan hanya kita berada di medan perang dengan menenteng senjata. Ternyata Allah yang Maha tahu akan kelemahan kita, dan itu akan terjadi kemungkinan perang di masa Rasulullah akan berganti caranya. Maka sabda ini membuka peluang untuk kita tetap bisa berjihad walaupun tidak harus dengan menenteng senjata. Dan kita bisa mati syahid walaupun kita tidak harus melalui perang di medan perang. Nah, teman-teman, jadi al-mujahid man jahada nafsahu fillah, ya. Mujahid adalah orang yang mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjadikan dirinya berada di jalan Allah atau dalam taat kepada Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan bahwa seorang mujahid adalah orang yang terus berupaya untuk menjadikan dirinya seorang hamba yang taat kepada Allah. Pertama, ya. Jadi hadis ini menjelaskan satu, sebutan mujahid ini adalah diantaranya untuk seseorang yang terus berupaya menjadikan dirinya hamba yang taat kepada Allah. Kedua, mujahid adalah seorang yang terus berjuang agar syariat Allah tetap tumbuh di dalam dirinya. Jadi minimalnya tumbuh di dalam dirinya. Karena akan terjadi nanti pada satu masa di mana kita akan mengalami menggigit sunnah dengan gigitan yang kuat. Dengan apa? Dengan gigi geraham. Ya, seperti itu. Berarti gigi geraham, gigi siapa? Ya gigi sendiri. Ya, gigi sendiri. Nah, menggigit sunnah, memegang sunnah seperti menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Jadi akan terjadi an-nuza' min ahli. Akan terjadi kita ini terserabut dari keluarga. Kita punya keluarga 10, kita kenal sunnah, kita akan dicaci maki oleh 9 yang ada di keluarga sendiri. Makanya mujahid adalah orang yang terus berjuang agar syariat Allah tetap tumbuh minimalnya pada dirinya. Jadi kita jangan sampai terprovokasi, mudah terpengaruh, takut tidak disebut bersosial, takut disebut beda sendiri, takut disebut sesat, takut disebut eksklusif, macam-macam. Jadi sebutan-sebutan ini jangan sampai mempengaruhi kita dari terjun kepada nafsu amarah bisu. Kita pertahankan diri kita untuk terus berada di lawamah dan mutmainnah. Nah, inilah mujahid, teman-teman. Kemudian menjadi seorang mujahid selain dengan perang juga bisa dengan cara lain yang syar'i. Yang syar'i artinya yang Allah perintahkan, ya, yang ada dalam aturan Allah, yang ada dalam kurikulum Allah, yang tujuannya adalah menjadikan agama sepenuhnya milik Allah. Nah, teman-teman masih ingat apa yang dimaksud agama sepenuhnya milik Allah? Kita hanya taat kepada Allah, kita hanya beribadah dengan benar kepada Allah, dan ketiga, tidak boleh terjadi kesyirikan.
Itu yang dimaksud dengan agama sepenuhnya milik Allah. Ad-din kulluhu lillah. Inilah yang kita perjuangkan dari jihad, yang disebut pelakunya dengan mujahid. Jadi seorang mujahid harus tahu apa yang sedang diperjuangkan. Inilah teman-teman, menjadikan agama sepenuhnya milik Allah. Maksudnya apa? Kita harus selalu taat kepada Allah, dan kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Maka caranya harus melakukan ibadah yang benar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi, hadis al-mujahid man jahada nafsahu fillah, itu kandungannya menjelaskan kepada kita bahwa seorang mujahid adalah seorang yang terus berupaya untuk menjadikan dirinya seorang hamba yang taat kepada Allah. Jadi orang mujahid selalu berupaya mengecek dan terus mengecek setiap amal agamanya. Salatnya sudah benar belum? Saumnya, puasanya sudah benar belum? Zakatnya sudah benar belum? Ya, semua amal-amal agama dicek, baik yang ada dalam rukun Islam ataupun turunannya dari rukun Islam, dicek terus sudah benar belum. Itulah mujahid. Tapi kalau hingga saat ini di usia sudah sebentar lagi kematian tiba, masih nyaman saja, sholat masih nyaman, nggak pernah dicek, padahal wudunya juga salah. Ya, semua amal-amal agamanya masih kelihatan salah, padahal usianya sudah tua. Ya, berarti tidak disebut mujahid. Tidak disebut mujahid. Kalau disebut mujahid tadi berarti nggak taat. Nggak taat. Karena taat itu ada dalam mujahid. Kalau tidak mujahid, tidak ada taat. Ya, itu teman-teman. Jadi mujahid itu adalah seorang yang terus berupaya untuk menjadikan dirinya seorang hamba yang taat. Hamba ada dua, ada abdun, ada abid. Kalau abdun, hamba yang taat kepada Allah dengan taat yang benar, dengan ilmu yang benar. Kalau abid, asal ibadah saja, asal melakukan amal saja. Itu bedanya teman-teman, abid dengan abdun. Makanya Rasulullah disebut abdun oleh Allah. Lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, abduhu, abdihi, abdahu. Jadi bukan abid, ya. Subhanalladzi asra bukan bi abidihi, bi abdihi. Itu menunjukkan Rasulullah adalah sosok manusia yang diberi ilmu oleh Allah untuk membuktikan ibadahnya yang benar. Nah, kemudian seorang mujahid adalah seorang yang terus berjuang agar syariat Allah tetap tumbuh di dalam dirinya. Dan menjadi seorang mujahid selain dengan perang juga bisa dengan cara yang lain yang syar'i, yang ada perintahnya, yang tujuannya adalah untuk menjadikan agama sepenuhnya milik Allah. Ya, baik teman-teman. Inilah ayat yang mengingatkan kita tentang jihadun nafas, ya, menjihadi, memerangi hawa yang nanti syahwat akan terasa. Kalau hawa tidak diperangi, syahwat tidak akan terasa, tidak akan merasa muncul di diri kita, padahal kita sedang berbuat maksiat melalui syahwatnya. Tapi karena kita nggak memperjuangkan hawa, tiap hari kita berdosa, bahkan tiap detik, tiap saat kita berdosa dengan syahwat kita. Kenapa? Karena hawa sudah membuka peluang dosa. Wal'iyadzubillah. Lihat teman-teman, surah At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Tuh, teman-teman ya. Berarti Allah sendiri yang mengatakan enggak harus semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Jadi seakan-akan jangan ke medan perang semuanya. Harus ada dari setiap kelompok kalian ini, ya, karena waktu itu mereka dari kabilah-kabilah, ya, dari suku-suku yang berbeda. Maka Allah mengingatkan dari setiap suku hendaknya ada, ya, yang mewakili apa? Menuntut ilmu. Mewakili menuntut ilmu. Tapi teman-teman, walaupun bahasanya mewakili, nanti kita akan tahu kedudukan menuntut ilmu, ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka dapat menjaga diri. Baik teman-teman, ayat ini ayat 122 surah At-Taubah menjelaskan kepada kita tentang perang dan tentang menuntut ilmu. Ya, tentang perang dan tentang menuntut ilmu. Perang adalah sudah jelas jihad. Ya, karena apa? Karena secara fisik sudah jelas badlu juhdi wa al-wus'i, ya. Karena sudah jelas mengerahkan semua segenap kemampuan tubuhnya. Dia bawa tombak, dia bawa pedang, dia bawa berbagai macam senjata, ya, dengan begitu semangat. Itu namanya sudah secara bahasa sudah kelihatan al-juhdu, kesungguhan. Jadi secara fisik sudah kelihatan. Akan tetapi teman-teman, ternyata itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang bisa diwakili atau sudah terwakili oleh orang lain, maka yang tidak melakukan tidak terkena dosa. Walau mungkin tidak dapat pahala, tapi tidak tiba dosa. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa dilakukan oleh orang lain dan mereka yang tidak melakukan sudah tercukupi alias tidak berdosa. Walau mungkin tidak dapat pahala. Seperti mengurus jenazah. Maka kita nggak harus iri. Wah, orang itu tuh nggak pernah aktif tuh mengurusi jenazah. Itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Jadi andai kita enggak ikut mengurusi jenazah, tidak berdosa selama ada yang sudah ada yang mengurusi. Nah, kalau sama sekali tidak mengurusi, baru itu berdosa semuanya. Ya, jadi sekali-kali teman-teman pahami agama ini dengan benar supaya tidak menimbulkan suuzon terus, buruk sangka terus. Wah, mereka mah nggak aktif tuh dalam kematian. Tidak harus seperti itu, ya. Nanti malah jadi hilang pahalanya dengan seperti itu. Ya, itu namanya fardu kifayah. Siapa yang sempat segera lakukan. Siapa yang tidak sempat, nah, tidak harus dicaci maki, ya, tidak harus didiskreditkan. Sudah masing-masing berjalan dengan ilmu. Ya, jadi fardu kifayah itu kewajiban yang bisa terwakili selama ada yang melakukan. Hanya tadi
yang tidak melakukan tidak berdosa walaupun mungkin tidak mendapatkan pahala. Itu relatif. Mendapatkan pahala atau tidak bagi yang tidak ikut melakukan yang fardu kifayah itu relatif. Tergantung alasannya. Ya. Nah, baik teman-teman, jadi kalau perang itu sudah jelas jihadnya. Mengapa? Karena kelihatan secara fisik, ya, bersiap-siap melakukan, mengerahkan segala yang dibutuhkan untuk perang, ya. Tapi ingat teman-teman, yang namanya perang itu bukan membunuh, ya. Allah tidak menyuruh membunuh. Wa qatilu fi sabilillah. Ketika Allah menyuruh kita berperang, Allah langsung wa qatilu fi sabilillah, mengingatkan, ingat perangmu harus karena dalam ketaatan kepada Allah. Kita suruh mengontrol hawa nafsu dan syahwat kita. Jangan sampai engkau berperang membunuh. Karena berperang bukan tujuannya membunuh, tapi apa? Untuk menaklukkan musuh, ikut menjaga dan menguatkan Islam. Kalau mereka tidak mau ikut menjaga dan menguatkan Islam, dan mereka masih tetap pengen hidup, ayo janji, ya, bikin janji-janji. Kalau tidak siap melakukan janji-janji, baru perangi, baru boleh dibunuh. Kalau tidak, ya, kalau masih siap hidup berdampingan walau tidak menjaga secara akidahnya Islam ini, tapi tidak akan memerangi umat Islam, tetap lindungi. Jadi perang bukan identik dengan membunuh teman-teman. Perang menaklukkan musuh agar ikut menjaga, ya, agama Allah. Walaupun secara pribadi dia tidak mau, tapi dia tetap mau menjaga keamanan, ya, tidak mau usil, tidak mau memerangi, ya. Maka tetap kita harus menjaga keamanan mereka yang disebut dengan kafir dhimmi, ya. Nah, kalau yang memerangi kafir harbi, kita boleh perangi itu, boleh kita matikan kalau memang tetap menentang. Jadi sekali lagi, perang fardu kifayah dan tidak identik dengan membunuh. Beda dengan al-qatl. Kalau qatl membunuh, kalau qatil itu bukan membunuh, ya, hanya menaklukkan saja. Nah, ternyata itu namanya fardu kifayah. Nah, di dalam ayat tadi 122 Taubah, Allah juga mengangkat tentang pentingnya ilmu. Nah, teman-teman, menuntut ilmu akan jadi jihad, bahkan hukumnya fardu ain, dengan catatan ilmu yang dituntut ilmu syar'i. Nah, seperti sekarang teman-teman duduknya di majlis ini sedang menuntut ilmu syar'i. Dan ternyata ini fardu ain, wajib untuk setiap individu. Dan teman-teman tahu arti wajib itu apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Beda dengan fardu kifayah. Kalau masih ada yang melakukan, kita nggak berdosa. Wajib ain, walaupun di sana sudah ada melaksanakan, dirinya tidak mau, berdosa. Itu teman-teman bedanya. Ya, jadi wajib ain itu berdosa kalau kita tidak melaksanakannya. Tapi dengan catatan ilmunya ilmu apa? Ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang membuat kita mengerti hakikat hidup ini, yaitu untuk bertauhid, untuk bisa mempraktikkan perintah Allah secara benar di muka bumi ini, beribadah. Kata Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat mengatakan, Iqra'u al-Qur'ana fa inna fihi ulumal awwalin wal akhirin. Kata Ibnu Mas'ud,
bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa inna fihi ulumul awwalin wal akhirin. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang yang akan datang. Begitu teman-teman. Iqra'ul Qur'ana fa inna fihi ulumul awwalin wal akhirin. Bacalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada ilmu-ilmu orang-orang dulu dan orang-orang yang akan datang. Nah, teman, tapi kapan kita bisa mendapati ilmu-ilmu tersebut? Caranya harus dengan bertafaqquh. Bukan asal baca. Bukan asal baca. Justru ketika kita hanya baca zohirnya saja, Rasulullah mengingatkan akan terjadi kepada umatku dan akan banyak di umatku orang-orang yang pintar baca, baik dari sisi makhrajnya, dari hafalnya, tapi tidak nyampe ke hati, alias tidak ditafakuhi yang dibacanya. Maka mereka itu seperti nanti anak panah yang lepas dari busurnya. Akan terjadi teman-teman. Dia pintar baca Quran, hebat bacaannya, tapi la yatafaqqah, dia tidak mendalami, tidak mempelajari. Maka mereka akan seperti anak panah lepas dari busurnya. Alias apa teman-teman? Rusak agamanya, walaupun dia pintar baca Al-Qur'annya, walaupun dia hafal Al-Qur'annya, tapi dia tidak beramal dengan yang dia baca. Dia tidak paham yang dia baca. Begitu teman-teman. Jadi kapan menuntut ilmu itu menjadi jihad? Ketika yang dituntutnya ilmu syar'i. Jadi ilmu yang membuat kita kenal Allah, kenal hakikat hidup. Dan di antara macam-macam ilmu syar'i, teman-teman bisa baca kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, tidak tebal, paling seperti ini tebalnya, ya. Nah, teman-teman, di situ diterangkan ilmu-ilmu di antaranya yang harus kita pentingkan, dahulukan terkait dengan ayat Al-Quran. Ada ilmu usul fiqh, ilmu usuluddin, ya. Ilmu usuluddin adalah ilmu tentang ketauhidan, ya, tentang mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, yang kita sudah mengenalnya alhamdulillah dengan istilah tauhid 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi nggak cukup teman-teman hanya dengan itu. Ya, kita harus mempelajari bagaimana bisa mempraktikkan tauhid tersebut dengan ilmu yang disebut dengan usul fiqih. Karena ilmu usul fiqih itu adalah ilmu yang memberitahukan kepada kita tentang bentuk-bentuk kalimat di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan muqayyad, terikat, ada yang mutlak, ada yang termutlak, ada umum, ada khusus, ada ijmal, ada macam-macam, ada wajib, ada haram, ada amr, macam-macam di situ. Jadi kita bisa melihat ayat-ayat itu apa isinya. Itu kita bisa mengenalnya melalui ilmu yang disebut dengan disiplin ilmu usul fiqh. Nah, ketika kita ingin mempraktekannya secara real, ya, maka itu ilmu fikih namanya. Tentang halal haram, tentang ada dan tidaknya, boleh dilaksanakan atau tidaknya, itu dibahas dalam ilmu fikih. Jadi ilmu-ilmu syar'i yang merupakan
itu bentuk tafaqquh adalah ketauhidan, namanya ilmu usuluddin, kemudian usul fiqih, kemudian fiqih, dan semuanya ini bahasa Arab, teman-teman. Maka bahasa Arab kata Imam Syafi'i wajibun, wajib. Dan Abu Bakar apa Umar, ya, mengingatkan para sahabat saat itu untuk belajar bahasa Arab. Padahal mereka berbahasa Arab, tapi sahabat ini menyuruh sahabat yang lain untuk belajar bahasa Arab. Nah, begitu teman-teman. Nah, ketika belajar bahasa Arab ada ilmu alat yang namanya nahwu sorof. Kata Sayyidina Ali, ilmun nahwi yazidul aqla. Ilmu nahwu itu menambahkan kita akal, alias menjadikan kita berakal. Jadi ilmu nahwu menjadikan kita berakal. Dan Al-Quran ini untuk orang berakal. Bisa beribadah benar atau tidak tergantung berakal atau tidak. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi mari pelajari ilmu-ilmu syar'i yang itu wajib dan menjadi jihad buat kita saat kita tidak bisa berperang. Nah, tujuannya jelas, agar takut kepada Allah. Waktunya bisa bertelif ya. Baik, sebelum saya tutup, mempertegas bahwa mempelajari ilmu syar'i dalam rangka memerangi hawa nafsu ini disampaikan oleh sahabat Rasul Mu'adz bin Jabal. Teman-teman bisa mengecek di dalam kitab namanya Hayatus Salaf Bainal Qaul wal Amal, ya. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khasyatun wa talabahu ibadah wa mudzakarata tasbih wal bahtha anhu jihadun. Nah, teman-teman ya, kata Mu'adz bin Jabal, pelajarilah oleh kalian ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu yang membuat kita kenal hidup, hakikat hidup, harus bagaimana di dunia ini, harus dengan siapa, ya, seperti itu. Sungguh mempelajarinya karena Allah adalah tanda adanya rasa takut kepada Allah, khosyah. Khosyah itu rasa takut kepada Allah yang akan memunculkan khauf. Ketika kita tidak punya khosyah, tidak akan ada khauf yang akan tumbuh di dalam diri kita, ru'bu. Sama takut juga, tapi takut kepada kebenaran. Jadi kalau orang takut diajak kepada kebenaran, diajak ngaji, yuk ngaji yuk di sana di Masjid Al-Walidain, enggak mau ah. Takut. Kenapa takut? Takut saya. Berarti dia punya ru'bu. Rasa takut ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang sudah terpapar di dalam hatinya nifaq, penyakit munafik. Masa yang dipelajari hadis Al-Quran dengan jelas referensinya takut? Apa yang ditakuti dengan ayat dan Al-Quran? Hadis. Kalau teman-teman takut, berarti tidak akan tumbuh di dalam diri teman-teman khosyah dan khauf, yang akan tumbuh ru'bu. Apa kata Allah? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Allah akan berikan, Allah akan jadikan di dalam hati-hati orang-orang yang menentang Allah ru'bu. Jadi kalau teman-teman menentang Allah, itu berarti Allah sudah memberikan ru'bu kepada kita. Maka mari kita kembalikan kepada Allah agar Allah melepaskan, menghilangkan ru'bu ini, dan Allah ganti dengan khosyah dan khauf. Nah, teman-teman, jadi
Bukti kita hadir di majelis ilmu, membahas ilmu syar'i, itu menunjukkan kita punya khosyah kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Ikhtiarnya inilah khauf. Ya, inilah hadirnya itu khauf. Khauf itu tidak akan hadir di seseorang kalau nggak punya khosyah. Nah, yang pertama, terus kata Mu'adz bin Jabal, wa talabah wa ibadah. Duduknya teman mencari sejak keluar dari rumah, melangkahkan kaki jadi ibadah, jadi berpahala. Wa muzakaratahu tasbih. Teman-teman mengulang kembali untuk diamalkan. Ya, melihat lagi catatan, mengingat kembali untuk diamalkan, dijaga. Itu namanya muzakarah tasbih. Apa itu tasbih? Tanzihullah an uyubi. Kita berusaha menghilangkan prasangka buruk dari diri kita tentang Allah. Jadi dengan memuzakarah ini, mengingat ilmu, menghilangkan pikiran-pikiran buruk dari diri kita tentang Allah. Jadi tidak bersuuzon kepada Allah, tidak beramal yang buruk. Beramal yang buruk itu berarti kita sedang tidak bertasbih. Sholat tidak benar, kita sedang tidak bertasbih. Ya. Kita sedang malas, kita sedang tidak bertasbih. Walaupun kita mengucapkan subhanallah. Karena tasbih itu menghilangkan hal-hal yang buruk tentang Allah dari diri kita. Maka yang muncul ta'zim, mengagungkan Allah. Nah, bukti mengagungkan Allah, lakukan perintah-perintahnya dengan benar. Nah, teman-teman, wal bahts anhu jihad. Membahasnya adalah jihad. Apa itu membahas? Membahas itu adalah badlul juhdi fi mawdi'i ma wa jama'al masail alladhi tattasilu bih. Membahas itu adalah apa, teman-teman? Mencurahkan segenap kemampuan kita untuk memahami sesuatu, dan kita berusaha mengumpulkan segala hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Itu membahas namanya. Ya, kalau teman-teman ketika membuat skripsi atau membuat disertasi, itu mengumpulkan segala hal yang dibutuhkan. Itu namanya membahas. Itu namanya membahas. Ya. Nah, kalau teman-teman mengumpulkan segala hal yang dibutuhkan untuk skripsi, untuk disertasi, tujuannya nanti setelah sarjana untuk agama Allah, jadi jihad. Walaupun teman-teman skripsinya bukan tentang materi, bukan pelajaran agama, pelajaran umum, tapi tujuannya nanti untuk membela agama Allah, jadi jihad. Tapi kalau tidak jadi jihad. Walaupun itu bahas. Seperti itu, teman-teman, ya. Baik, teman-teman, waktunya sudah tidak mencukupi. Insyaallah Sabtu depan kita lanjutkan dengan ini, ya. Jadi al-bahats nama lainnya tafaqquh fiddin. Bahas tadi bernilai jihad, istilahnya tafaqquh fiddin. Apa itu tafaqquh fiddin? Inilah, teman-teman, insyaallah Sabtu depan kita bahas kembali, ya. Kita lanjutkan kembali bahasan ini tentang jihad yang pertama, jihadun nafas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.